Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arsalan dengan NIM 2108938 dari kelas C1 Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait analisis SWOT yang sudah saya buat terhadap perusahaan coding course di Indonesia serta di luar negeri atau di internasional. Dan presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah kewirausahaan di program studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu adalah analisis SWOT terhadap perusahaan coding, yaitu coding course di Indonesia serta di internasional, yang dimana nanti akhirnya akan menghasilkan analisis SWOT terhadap diri saya sendiri terkait peluang yang bisa saya dapat untuk membuka coding course di Indonesia. Dan langsung saja. Yang pertama di sini ada Clevio Coder Camp. Jadi Clevio Coder Camp ini merupakan salah satu coding course yang berbasis di Indonesia serta memang dikembangkan secara khusus di Indonesia. Jadi program edukasi teknologi dari Clevio Coder Camp ini itu mengutamakan pengembangan 21 Century Skill dan juga positive character strange melalui pengajaran programming untuk anak-anak hingga dewasa. Dan kurikulum yang mereka bawakan itu bersifat project based learning, yaitu materi-materi yang dibawakan bersifat atau disampaikan dalam sebuah project yang bersifat interaktif terhadap para muridnya, di mana juga dilakukan metode coaching untuk menumbuhkan pola pikir logis, kepekaan sosial dalam berinovasi, menciptakan karya digital, serta entrepreneurship. Dan dari analisis yang saya lakukan, saya menemukan setidaknya ada beberapa poin dalam strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama untuk strength, di mana program yang mereka miliki ini sangat beragam dan juga terdapat jenis-jenis yang berbeda mulai dari kelas reguler hingga kelas yang bersifat seasonal atau seperti ada program Ramadan atau ada program Desember, di mana merupakan kelas singkat selama 1 bulan puasa atau 1 bulan Desember, yaitu di winter. Yang kedua, fleksibilitas dari Clevio ini itu mereka bisa menyediakan kelas secara offline maupun online, yang dimana ini sangatlah baik dikarenakan kebutuhan dari masing-masing siswa itu berbeda. Dan yang ketiga, di Clevio Coder Camp ini tuh mereka mempunyai salah satu program atau mungkin festival terakhir, yaitu Technopreneur Clevio Festival, di mana festival ini adalah festival di akhir ujung semester di dalam program Clevio, yang dimana bisa membuat euforia bagi para siswa menikmati karya-karya yang telah mereka buat selama mengikuti kelas di Clevio. Dan juga terdapat 2 poin weakness yang setidaknya saya temukan. Yang pertama, kelas di Clevio ini tuh bersifat one to many, di mana di dalam satu buah kelas terdapat 1 orang guru dan banyak murid di dalam kelasnya, itu sekitar 10-15 orang. Saya rasa ini merupakan salah satu weakness karena dengan banyaknya jumlah murid di dalam kelas itu bisa mengurangi efektivitas interaksi antara guru dengan murid, terlebih untuk siswa-siswa yang berusia anak-anak, yaitu mungkin dari TK hingga SD, yang dimana butuh perhatian lebih untuk bisa menjelaskan dan juga memperhatikan mereka. Dan yang kedua yaitu jadwal dari kelas reguler, di mana Clevio ini jadwalnya mengikuti kalender sekolah, yang dimana bisa menjadi suatu penghambat yang saya temukan untuk fleksibilitas jadwal muridnya, dimana mungkin saja ada beberapa murid yang merasa butuh kelas yang lebih intensif, namun dari kurikulum yang dibawakan itu harus mengikuti jadwal sekolahnya. Dan yang ketiga untuk opportunity sendiri, karena berbasis di Indonesia, saya rasa peluang untuk ekspansi ke daerah lainnya di Indonesia itu juga sangat terbuka lebar, di mana bisa membuka cabang-cabang di daerah lain dan menumbuhkan bisnis ini menjadi lebih besar. Yang kedua, kurikulum pendidikan di Indonesia ini kedepannya akan semakin mengarah ke arah teknologi tentu saja, yaitu sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Sehingga ini ada kehubungan dengan opportunity selanjutnya, yaitu kolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada, di mana dengan kurikulum yang semakin mengarah ke teknologi, kolaborasi dengan sekolah juga akan bisa menjadi lebih baik dan juga bisa dikembangkan ke depannya. Dan untuk threats, tentu saja faktor ekonomi di Indonesia merupakan salah satu ancaman terbesar, di mana tingkat fluktuasi yang cukup naik turun dan juga kesenjangan yang masih tinggi di Indonesia, saya rasa menjadi salah satu ancaman ketika memang kelasnya ini dirasa sulit untuk di akomodir oleh para orang tua wali muridnya.
Yang kedua adalah kendala teknologi di beberapa daerah di Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa daerah yang sangat tertinggal dalam segi teknologi. Dan yang ketiga yaitu tren teknologi saat ini relatif cepat berganti, sehingga saya rasa ini bisa menjadi sebuah ancaman ketika dari Klaviyo ini kurang cepat untuk tanggap terhadap perubahan tren teknologi tersebut. Ini mengacu kepada kurikulum yang mereka muat dan akan mereka sampaikan kepada para murid. Ini untuk analisis SWOT dari Klaviyo. Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap Brightchamps, di mana Brightchamps ini dia adalah coding course yang berasal dari India, dan kebetulan dari saya sendiri sudah 1 tahun menjadi salah satu pengajar di dalam Brightchamps ini, menjadi salah satu pengajar untuk murid dari mulai SD hingga sampai SMA. Dan dia berasal dari India, sudah ada beberapa cabangnya di negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Kamboja, dan juga Malaysia. Brightchamps ini adalah platform teknologi pendidikan teknologi global yang memang sudah cukup tersebar dimanapun di negara-negara besar, dan dia sudah berkolaborasi dengan Harvard dan juga MIT untuk penyusunan kurikulumnya. Dan program yang dibawakan itu meliputi pembelajaran coding, AI, robotik, dan juga keterampilan digital lainnya untuk anak-anak, di mana platform ini menawarkan berbagai kursus yang dirancang khusus untuk anak-anak usia 6 hingga 16 tahun. Berbeda seperti Klaviyo tadi yang mengakomodir kelas TKB atau umur 5 tahun, di Brightchamps itu biasanya lebih fokus kepada anak-anak mulai dari SD kelas 1 hingga SMA. Nah, dengan tujuan membekali mereka untuk keterampilan teknologi yang relevan di masa yang akan mendatang. Ini beberapa analisis yang saya lakukan berdasarkan pengalaman pribadi saya selama 1 tahun kebelakang menjadi pengajar di Brightchamps, dan juga analisis yang saya lakukan dengan riset di internet. Yang pertama, saya rasa strength yang paling kuat dimiliki oleh Brightchamps itu adalah kurikulum yang dibawakan berkolaborasi dengan Harvard secara langsung dan juga MIT, sehingga para wali murid yang melihat kurikulum tersebut sangat terpercaya dengan kurikulum yang memang akan dibawakan oleh Brightchamps ini. Yang kedua, kelas di Brightchamps itu bersifat private atau one-on-one session. Tidak seperti Klaviyo tadi yang kelasnya merupakan one-to-many. Di Brightchamps itu mereka melakukan kelas secara one-on-one session dengan terfokus hanya kepada 1 orang murid di dalam kelas, sehingga bisa lebih melakukan tracking dengan jelas terhadap pemahaman dari murid tersebut. Yang ketiga yaitu fokus global dari Brightchamps ini sendiri. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ekspansi yang dilakukan Brightchamps dalam beberapa tahun terakhir sangatlah luar biasa, dengan membuka cabang di Singapura, di Kamboja, di Indonesia khususnya, dan juga di beberapa negara-negara lainnya. Dan yang kedua, kita lanjut ke weakness, yaitu biaya kursus di Brightchamps ini relatif mahal sebetulnya untuk warga Indonesia, dan hampir tidak bisa diakomodir untuk semua kalangan. Tidak bisa diakomodir dari segala kalangan. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan dari Brightchamps ini sendiri. Yang kedua, kelas di Brightchamps itu rata-rata bersifat full online, sehingga terkadang ada kendala dalam pelaksanaannya, entah itu fokus siswa yang sulit ataupun kendala-kendala yang berkaitan dengan teknis, internet, dan juga laptop. Opportunities yang didapat atau yang ada dalam Brightchamps yaitu yang pertama saya rasa adalah banyaknya orang berpengalaman di dalam perusahaan ini, di mana beberapa orang di dalam perusahaan ini sendiri sudah banyak pengalaman sebelumnya, entah menjadi salah satu pengajar di MIT ataupun dalam segi bisnisnya, sehingga ini menjadi suatu keuntungan saya rasa dalam perusahaan Brightchamps. Yang kedua, ekspansi yang dilakukan secara gencar oleh Brightchamps itu hingga ke daerah-daerah terpencil. Bahkan kalau tidak salah di salah satu cabang di Kamboja, Brightchamps sudah membuka kelas secara offline, sehingga bisa menjadikan suatu keuntungan tersendiri bagi Brightchamps ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu saya rasa peluang sangat terbuka lebar untuk Brightchamps apabila ingin membuka kelas secara offline, yang dimana ini menjadi suatu keuntungan yang sangat besar. Dan masuk pada ancaman untuk Brightchamps ini sendiri karena berkaitan dengan biaya kursusnya yang relatif mahal. Faktor ekonomi di Indonesia akan menjadi suatu penentu. Mungkin mirip seperti Klaviyo tadi, sama-sama menjadi ancaman ketika faktor ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil. Dan seperti yang sudah saya mention sebelumnya, pada saat ini Brightchamps masih terfokus pada pembelajaran bersifat online, sehingga ketergantungan dengan lingkungan online akan menjadi suatu ancaman di masa yang akan mendatang. Entah environment yang terganggu ataupun tren yang semakin berkembang dalam environment online ini. Dan yang terakhir saya rasa menjadi suatu ancaman bagi guru atau tantangan lebih tepatnya, di mana
murid akan menjadi lebih sulit fokus karena kelas yang tidak tatap muka secara langsung atau kelas yang diajarkan secara online. Dan berangkat dari SWOT dua perusahaan tadi, kira-kira apa analisis SWOT yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri dan peluang bagi diri saya sendiri untuk membuka coding course di Indonesia? Langsung saja. Yang pertama, strength yang saya miliki yaitu latar belakang ilmu komputer dan juga kampus pendidikan yaitu UPI. Ini merupakan salah satu bekal yang sangat besar bagi saya, atau mungkin kekuatan yang saya miliki ketika kita ingin memulai suatu bisnis coding course atau pendidikan untuk coding. Yang kedua, di mana sudah saya mention sebelumnya, yaitu saya memiliki pengalaman menjadi pengajar selama 1 tahun lebih di Bright Champs, yaitu salah satu perusahaan atau coding course yang besar saat ini. Dan yang ketiga, karena berlatar belakang pendidikan kampus pendidikan, saya memiliki pemahaman yang baik dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Dan masuk pada weakness, ini salah satu weakness terbesar mungkin karena minimnya pengalaman secara operasional, yaitu minimnya pengalaman untuk mengoperasional suatu coding course. Berbeda dengan pengalaman sebagai pengajar, tentu saja untuk menjalankan suatu bisnis coding course itu perlunya suatu pengalaman yang berbeda, sehingga saya rasa ini menjadi salah satu kelemahan saya. Yang kedua yaitu minimnya sumber daya yang saya miliki, seperti modal di awal dan juga sumber daya lainnya yang seharusnya dibutuhkan ketika ingin memulai bisnis coding course ini. Dan yang ketiga tentu saja karena akan merintis suatu brand baru, brand awareness dari perusahaan yang nantinya akan dibuat masih sangat rendah, sehingga masih butuh banyak usaha untuk meningkatkan brand awareness ini. Yang ketiga, opportunities atau keuntungan yang saya miliki dari berdasarkan pengalaman tadi, saya memiliki keuntungan yaitu saya bisa mengembangkan program yang lebih fleksibel karena sudah mengetahui bagaimana kondisi-kondisi program dari para perusahaan lainnya, sehingga bisa membuat program yang lebih fleksibel dengan jadwal murid dan juga kebutuhan masing-masing murid. Yang kedua, ini saya rasa keuntungan yang bersifat pribadi, di mana dengan pengalaman 1 tahun di Bright Champs, saya dengan jelas mengetahui tentang kurikulum yang ada di Bright Champs tersebut, sehingga bisa dikembangkan dan juga diaplikasikan terhadap perusahaan yang nanti akan saya bangun. Yang ketiga, karena dalam 2 perusahaan tadi dimention terkait kekurangannya yaitu atau ancaman dari segi ekonomik, sehingga saya rasa keuntungan yang bisa dibuat yaitu adalah membuat kelas dengan biaya lebih terjangkau. Mungkin ada beberapa bagian yang bisa disesuaikan sehingga membuat cost dari kelas tersebut bisa menjadi rendah dan lebih terjangkau bagi para warga di Indonesia. Dan terakhir, untuk ancaman sendiri, saya rasa ancaman yang paling besar yaitu adalah persaingan dengan perusahaan lainnya, di mana perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama memulai lebih dulu dan memiliki branding yang lebih besar tentu saja akan menjadi suatu ancaman, mungkin lebih ke menjadi sebuah persaingan, menjadi saingan dalam bisnis coding course ini ke depannya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait presentasi untuk analisis SWOT pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.